Shalom, selamat malam Bu dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai case study strategi proses dari PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia Tbk. Adapun saya Ripka Jessica Sinambela sebagai presenter, Ketua Kelompok 1 Imelda Sinolingga, dan anggota Kelompok 1 yaitu Maya Ruth Utami Seanipar, Marito Agustina Hutabalian, Listra Novalina Panjaitan, Heni Sofiana Boru Tarigan, Agnes Frankizai, Rentauli Oktaria, Imelda Silaban Putri, Rosi, dan Irawati Simatupang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agnes Frankizai. Baik, value dari perusahaan yang pertama adalah pangsa pasar luas, baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, adanya standar yang diterapkan oleh perusahaan, yaitu standar ISO dan SNI. Yang ketiga adalah tidak adanya batasan usia dalam penggunaan loose leaf. Dan yang terakhir adalah bahan baku yang digunakan sesuai dengan standar yang diterapkan oleh perusahaan. Kemudian visi dari perusahaan adalah menjadi produsen kertas berkualitas tinggi nomor 1 di dunia dengan standar internasional pada abad 21 yang berkomitmen tinggi untuk memberikan yang terbaik bagi para pelanggan, pemegang saham, karyawan, dan masyarakat. Yang selanjutnya adalah misi perusahaan. Yang pertama itu meningkatkan pangsa pasar di seluruh dunia. Yang kedua, menggunakan teknologi mutakhir dalam mengembangkan produk baru. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan dan mewujudkan komitmen usaha berkelanjutan di semua kegiatan operasional. Selanjutnya adalah strategi perusahaan. 1. Pengembangan produk, yaitu dengan meningkatkan penjualan dengan cara memperbaiki atau mengembangkan produk-produk yang sudah ada. Yang kedua adalah pengembangan pasar, dengan memperkenalkan produk-produk yang sudah ada ke daerah pemasaran. Menurut hasil diskusi kelompok kami, dalam hal ini perusahaan harus memperhatikan komitmen dalam menjalankan strategi itu sendiri dan konsisten terhadap dalam menjalankan implementasinya karena PT Jiwi Kimia Tbk memiliki visi misi menjadi produsen kertas nomor 1 di dunia. Yang ketiga adalah penetrasi pasar, dengan meningkatkan pangsa pasar yang ada untuk produk tertentu melalui usaha pemasaran secara besar-besaran. Menurut hasil diskusi kelompok kami, dalam hal ini perusahaan juga harus memperhatikan dan bertanggung jawab memberikan edukasi tentang bagaimana penanganan atau upaya untuk meminimalisir limbah yang dihasilkan dari produknya ataupun upaya untuk meminimalisir dampak buruk terhadap alam atas kegiatan operasional perusahaan. Yang keempat adalah integrasi ke depan, yaitu dengan mendapatkan kepemilikan atau meningkatkan kontrol. Yang kelima adalah diferensiasi. PT Jiwi Kimia memiliki diferensiasi dan menjadikan pangsa pasar internasional sebagai titik perhatian utama. Strategi ini menitikberatkan kepada pembangunan persepsi pembeli akan keunggulan kualitas, desain produk, teknologi, jaringan distribusi, dan image sehingga muncullah unit cabang pemasaran produk di wilayah internasional. Menurut hasil diskusi kelompok kami, diferensiasi memang baik dilakukan agar konsumen tidak merasa bosan, namun ciri khas serta kualitas produk jangan sampai dihilangkan. Yang selanjutnya adalah evaluasi misi perusahaan berdasarkan 9 kriteria misi yang baik. Yang pertama itu meningkatkan pangsa pasar di seluruh dunia. Dari hasil diskusi kelompok kami pada kalimat ini mengarah pada komponen ketiga, yaitu pasar, dan komponen ke-9, yaitu fokus pada kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan profitabilitas. Yang kedua, menggunakan teknologi mutakhir dalam mengembangkan produk baru. Dari hasil diskusi kelompok kami pada kalimat ini mengarah pada komponen keempat, yaitu teknologi. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan dan mewujudkan komitmen usaha berkelanjutan di semua kegiatan operasional. Hasil diskusi kelompok kami pada kalimat ini mengarah pada komponen ke-9, yaitu fokus pada karyawan, dengan meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan, dan komponen ke-7, konsep diri, yaitu mewujudkan komitmen usaha berkelanjutan di semua kegiatan operasional. Matriks IFE, IFE, dan CPM. Yang pertama, Internal Factor Evaluation Matrix atau IFE Matrix. Dari keseluruhan key internal factor PT Jiwi Kimia, baik itu bagian opportunities dan threat, dapat ditotalkan yaitu total value ada 41, total weight ada 1, total rating ada
kosong, dan total weighted score ada 5,35. Selanjutnya ada External Factors Evaluation Matrix atau IFE Matrix. Dari keseluruhan key external factors PT Jiwi Kimia, baik itu bagian opportunities maupun threat, dapat ditotalkan sebagai total value ada 42, total weight ada 1, total rating kosong, dan total weighted score 4,59. Dan yang terakhir ada Company Profile Matrix atau CPM Matrix. Dari keseluruhan critical success factors yang tersedia, dapat ditotalkan sebagai total weight yaitu 1,00, total rating dan skor PT Jiwi Kimia 3,10, total rating dan skor PT Riau Andalan 2,30, dan total rating dan skor PT Pindo Daily yaitu 2,75. Baiklah, saya akan melanjutkan lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis internal. PT Jiwi Kimia memiliki lebih dari 10 ilmuwan inti didukung oleh 22 staf dan dilengkapi dengan laboratorium utama sejak tahun 1996. Tim ini memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman di industri kertas dan menyebar ke berbagai fungsi pada proses dan produk. PT Jiwi Kimia tumbuh dan menjadi lebih besar di tahun 2016. Tim bernama New Product Development atau DPD terintegrasi dengan HQ, DPD, dan BU atau sales. Tim ini sepenuhnya berfokus pada kualitas, pelanggan, dan biaya yang efisien untuk memastikan pengembangan keberlanjutan dari portofolio produk PT Jiwi Kimia yang ada. Next. Lingkungan bisnis eksternal. 1. Kekuatan ekonomi adalah pengikutsertaan masyarakat dalam operasi industri dan persaingan dalam industri kertas. Yang kedua, kekuatan politik dan regulasi adalah regulasi dan deregulasi pemerintah. Yang ketiga, kekuatan budaya, sosial, dan demografi adalah pengadaan seminar, painting family, bekerjasama dengan penerbit buku, gaya hidup, dan geografi. Dan yang terakhir, kekuatan teknologi dan lingkungan adalah teknologi dan lingkungan alam. Selanjutnya adalah competitive advantage eksternal dan internal analisis. Faktor eksternal yang pertama, kebutuhan kertas yang akan terus ada. Yang kedua, banyaknya pesaing mendorong PT Jiwi Kimia ini untuk melakukan pengembangan produk agar tercapai competitive advantage. Yang ketiga, perkembangan teknologi yang sudah dapat meningkatkan proses produksi kertas. Yang keempat, adanya pangsa pasar baru yang menjadi kesempatan bagi PT Jiwi Kimia untuk memasarkan produk. Dan yang terakhir adalah PT Jiwi Kimia memiliki hutan produksi sendiri sehingga dapat mengurangi isu-isu tentang lingkungan. Adapun faktor internal, yang pertama, masyarakat sudah mengenal brand kertas produksi PT Jiwi Kimia. Yang kedua, memiliki anak perusahaan yang khusus untuk menangani pendistribusian produk. Yang ketiga, memiliki hutan produksi kertas. Yang keempat, adanya global agen yang memudahkan PT Jiwi Kimia mendistribusikan produk. Yang kelima, perusahaan menerapkan research dan development. Dan yang terakhir adalah memiliki kualitas kertas terputih di dunia. Evaluasi kecocokan. Analisis faktor internal. Yang pertama, masyarakat sudah mengenal brand kertas produksi PT Jiwi Kimia. Yang kedua, memiliki anak perusahaan yang khusus menangani pendistribusian produk. Yang ketiga, memiliki hutan produksi sendiri. Yang keempat, adanya global agen yang memudahkan PT Jiwi Kimia mendistribusikan produk. Yang kelima, perusahaan menerapkan research dan development. Dan keenam adalah memiliki kualitas kertas terputih di dunia. Adapun analisis faktor eksternal, yaitu 1. Kebutuhan kertas yang akan terus ada. Yang kedua, banyaknya pesaing mendorong PT Jiwi Kimia untuk melakukan pengembangan produk agar tercapai competitive advantage. Yang ketiga, perkembangan teknologi yang dapat meningkatkan proses produksi kertas. Yang keempat, adanya pangsa pasar baru yang menjadi kesempatan bagi PT Jiwi Kimia untuk memasarkan produk. Yang kelima, PT Jiwi Kimia memiliki hutan produksi sendiri sehingga dapat mengurangi isu tentang lingkungan. Berikutnya analisis matriks SWOT. Kesimpulan. Dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh kelompok kami, strategisnya memerlukan penegasan dari adanya posisi dalam salik sumbu, yaitu antara kekuatan dan kelemahan.
maupun peluang dan ancaman yang semuanya digambarkan dalam garis positif dan negatif. Hal ini mengakibatkan skor total kekuatan tetap 3,1, skor total kelemahan menjadi min 2,5, sedangkan skor total peluang 2,77 dan skor total ancaman menjadi min 2,54. Dari analisis tersebut bahwasanya faktor kekuatan lebih besar dari faktor kelemahan dan pengaruh dari faktor peluang juga lebih besar dari faktor ancaman. Oleh karena itu, posisi PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia Tbk berada pada kuadrat 1 yang berarti pada posisi pertumbuhan, di mana hal ini menunjukkan kondisi inter PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia Tbk yang kuat dan dengan lingkungan yang sedikit terancam. Jadi, titik koordinat analisis internal dan eksternal terletak pada 0,3 dan 0,23. Selanjutnya, analisis matriks Page. Financial Strength memiliki total jumlah reference 3, Competitive Advantage memiliki total jumlah reference minus 3,43, Environmental Stability memiliki total jumlah reference minus 3, Industry Strength memiliki total jumlah strength 3,29. Dari penjelasan di atas, PT Jiwi Kimia harus menerapkan strategi kompetitif. Matriks posisi strategi dan evaluasi tindakan atau SPACE adalah salah satu matriks yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk menentukan strategi apa yang paling tepat untuk dijalankan. Menurut matriks SPACE di atas, maka PT Jiwi Kimia berada di kuadrat kompetitif. PT Jiwi Kimia berada dalam posisi yang baik untuk menggunakan kekuatan internal dalam rangka untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada, mengatasi kelemahan-kelemahan internal, dan untuk mengatasi berbagai macam eksternal. PT Jiwi Kimia mempunyai keunggulan keuangan dan kompetitif yang besar dalam industri yang berkembang dengan baik. Selain itu, hal yang harus diperhatikan adalah persaingan yang ketat dari pesaingnya, yaitu RAPP. Matriks PACE digunakan untuk evaluasi posisi strategi. Analisis ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk menentukan posisi strategi perusahaan dan individu bisnisnya. Ini merupakan pengembangan dari metode portofolio 2 dimensi. Selanjutnya, analisis matriks BCG adalah kerangka yang digunakan oleh perusahaan untuk menganalisis kinerja berbagai produk mereka dan untuk pengambilan keputusan. Matriks BCG ditempatkan ke dalam 4 kuadrat berbeda, dibagi menjadi yang pertama, standar pertumbuhan, yang pertama STAR, pertumbuhan dalam pasar bisnis atau produk tinggi. Dalam hal ini, produk fotokopi dan peralatan kantor merupakan produk unggul yang pertumbuhannya terus meningkat dan memiliki pangsa pasar yang luas. Kondisi perusahaan berada pada posisi ini. Yang kedua ada question mark. Pangsa pasar rendah namun pertumbuhan tinggi. Dalam hal ini, produk lapisan kertas merupakan produk yang masih dapat berkembang. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan level produk menjadi STAR. Yang ketiga ada cash. Pertumbuhan yang rendah dengan pangsa pasar bisnis yang tinggi. Meskipun pangsa pasar PT Jiwi Kimia Tbk tinggi, namun salah satu produknya yaitu CAR mengalami pertumbuhan yang masih rendah. Yang keempat itu ada DOC, pertumbuhan rendah dan pangsa pasarnya juga masih rendah. Pertumbuhan produk PT Jiwi Kimia Tbk merupakan karbon yang masih terbilang rendah. Begitu juga dengan pangsa pasar masih rendah. Boston Consulting Group Matrix yang bisa dikenal dengan singkatan BTG. Matrix adalah alat bantu untuk menganalisis sebuah bisnis. Analisis ini dapat membantu perusahaan menilai masing-masing produk atau unit yang dimiliki, sehingga bisa menentukan strategi ke depannya untuk masing-masing produk tersebut. Baiklah, analisis matriks QSPM.
Matriks QSPM adalah analisis yang digunakan dengan menentukan berbagai alternatif pilihan strategi. Setiap strategi tambahan yang dihasilkan dari analisis-analisis pencocokan dapat didiskusikan dan ditambahkan pada daftar pilihan alternatif yang masuk akal. Tahap keputusan menggunakan matriks perencanaan strategis kuantitatif atau QSPM secara konseptual, metode QSPM bertujuan untuk menentukan strategi mana yang paling baik untuk diimplementasikan. Analisis QSPM digunakan untuk menentukan strategi bisnis yang terbaik bagi perusahaan berdasarkan analisis faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan. Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan analisis kuantitatif strategic planning matrix yang telah dilakukan pada PT Wiji Kimia Tbk adalah sebagai berikut. Strategi bisnis yang tepat untuk diterapkan oleh PT Wiji Kimia Tbk sesuai dengan lingkungan usahanya berdasarkan analisis matriks SWOT dan analisis matriks QSPM adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan promosi. Yang kedua, memperbesar pangsa pasar. Yang ketiga, menjaga kualitas. Yang keempat, perkembangan dan kemajuan teknologi yang dapat meningkatkan branding. Yang kelima, optimalisasi kapasitas produksi. Yang keenam, mengoptimalkan saluran distribusi yang ada. Dan yang ketujuh adalah melakukan pengembangan produk. Saya kembalikan kepada presenter. Baiklah, sekian dari hasil diskusi case study strategi proses dari kelompok 1. Apabila terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.